Biar lebih hemat ya Bu ya. Lebih hemat. Ini Pak Menteri, Menteri Perhubungan, Pak Menteri, Pak Menko BUMN. Jadi kita pengen lagi di Jawa aja nih. Mudah-mudahan lancar Pak. Saya kan balik ini ya. Ya, semoga lancar Pak Ibu ya. Nanti buatan juga bagus. Ya, salam buat keluarga di Bogor. Oh, dari sini pasti diajak ke sana. Liburan. Berapa lama? Nggak lancar ya, Bu? Lancar. Oh, masih gitu ya? Ya. Itu dah. Ini kamu kali. Langsung paparan aja. Paparan dulu aja. Lancar ya Bu ya. Pelayanan Pelni gimana? Alhamdulillah. Dirutnya nih Bu, dirutnya. Masya Allah. Saya pengguna setiap Pelni. Saya suka ke Papua. Tapi enggak ada nunya buktinya guys. Mundur. Sebentar. Udah. Emak-emak kalau ngeliat Pak Haye kan serius. Bapak ada di belakang Bapak. Sebelum dari Makassar. Asli Makassar semua. Oh, ada yang barat. Oh, utara. Oh, barat. Mamuju. Ya, udah baik-baik ya semuanya ya. Sehat ya. Salam buat keluarga ya. Amin. Oke, ya, makasih. Tapi ini dari Nabire loh. Ibu itu loh harus mengikuti. Yang pers saya ke mana? Oh, boleh. Pers duluan boleh nggak Mas? Biar kita tidak membelakangi. Oke, thank you Mas. Ekonomi batal.
Terima kasih teman-teman wartawan, insan pers, media yang saya cintai dan saya banggakan. Saya didampingi Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Purwagandi, Wakil Menteri BUMN, Bapak Kartiko, Dirut Pelni, ada Dirjen Transportasi Laut, dan Kapten KM Labobar, yang tadi sama-sama kita sudah menyapa para awak kapal, termasuk para penumpang KM Labobar yang dalam waktu dekat akan segera berlayar menuju ke titik tujuan masing-masing. Tadi saya sambil berdialog juga bertanya cukup banyak keluarga yang akan berlayar dari Tanjung Priok, dari Jakarta menuju ke Indonesia bagian timur. Termasuk tadi ada yang ke Ambon, ke Tual, ke Makassar, ke wilayah Papua, ada yang ke Manokwari, ke Nabire, dan lain sebagainya. Ini sebuah upaya kita untuk meyakinkan bahwa transportasi laut di masa Nataru dan tentunya setiap saat bisa benar-benar melayani masyarakat. Karena sampai dengan hari ini, tadi kami juga di ruang Pelindo juga mendengarkan pemaparan dari Ibu Dirut Pelni yang menyampaikan bahwa per hari ini ada 82 kapal, 50 milik Kemenhub, kemudian 32 milik Pelni. Di antara 32 ada 26 yang merupakan kapal penumpang, di antaranya adalah KM Labobar ini, yang setiap tahun itu bisa hingga 5 jutaan lebih penumpang yang diangkut baik ke sektor barat, sektor tengah maupun sektor timur Indonesia. Penumpangnya juga beragam, tapi bukan hanya membawa masyarakat tetapi juga kontainer-kontainer atau logistik yang ditujukan ke berbagai daerah tadi. Dan kita tahu bahwa sektor transportasi laut ini juga harus terus diperkuat karena juga masih menjadi primadona, apalagi jika dihadapkan pada biaya perjalanan. Misalnya dihadapkan atau dibandingkan dengan tiket-tiket pesawat. Tentu biaya kapal rupiahnya lebih efisien dibandingkan pesawat terbang, tetapi memang jika dihadapkan dengan waktu tentu penerbangan lebih cepat. Selalu ada plus minus dari setiap moda transportasi, tetapi sekali lagi masyarakat kita juga masih sangat membutuhkan transportasi laut, sehingga tadi kami juga berdiskusi bahwa ke depan jumlah kapalnya harus semakin banyak karena untuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan harus juga diremajakan. Ada usia teknis yang masing-masing produsen itu telah menentukan, misalnya untuk kapal-kapal produksi Jerman seperti Labobar ini 30 tahun usia teknisnya. Ini usianya 21 tahun, jadi masih oke. Tetapi ada yang juga sudah lebih senior usianya, harus segera diremajakan. Tetapi yang jelas maintenance-nya juga terus dilakukan oleh jajaran Pelni, sehingga faktor keamanan dan keselamatan itu tetap nomor satu. Bahkan kita juga berharap faktor kenyamanan juga tidak boleh ketinggalan, kebersihan, ketertiban, dan lain-lain. Tadi saya lihat kapalnya bersih ya, Kapten. Kemudian juga kita cek instrumennya juga semuanya masih bekerja dengan sangat baik. Dan mudah-mudahan Kapten dan para kru bisa menjalankan tugas dengan baik dan melayani masyarakat sampai ke tujuan akhirnya. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Menhub, kerja kerasnya, Pak Wamen BUMN, termasuk Ibu Dirut Pelni dan jajaran Pelindo dimanapun berada. Kita lanjutkan tugas-tugas kita, terutama untuk melayani masyarakat di masa Nataru, dan kita juga tidak lama lagi setelah berganti tahun, di bulan Maret adalah masa bulan suci Ramadan, termasuk libur Lebaran akan semakin tinggi mobilitas, dan kami dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewibawaan ingin selalu meyakinkan konektivitas antar wilayah bisa disiapkan dengan sebaik mungkin untuk ekonomi dan kemudahan masyarakat penggunanya. Saya pikir itu.
Silakan. Mas, terkait dengan tadi komitmennya, betul sekali memang kita punya 25 kapal penumpang. Tapi kalau misalnya kita lihat mobilisasinya, kalau ke barat itu kira-kira 1 minggu, kalau ke timur itu bisa 2 minggu pergantian ya. Berarti kalau kita bilang mudik nanti penumpangnya akan lebih banyak dari sekarang, yang berarti tandanya adalah terkait dengan fasilitas yang di dalam kenyamanan. Oke, thank you. Yang saya Valencia Triksi dari Kompas TV, Mas. Ya, kalau misalnya kita bilang nanti soal mudik, berarti kan terkait dengan dispensasi, akan ada dispensasi, penumpang akan lebih banyak, kemudian juga terkait dengan kenyamanan, ini pasti akan melebihi. Kalau sekarang masih ada kasur, mungkin pas nanti mudik, saya juga sempat ikut waktu itu, ada yang tidurnya di lantai begitu ya, karena memang tidak cukup. Nah, mungkin terkait dengan komitmen ke depannya ya, terkait dengan penambahan kapal, memang dari DPR sudah diketok untuk DP, tapi itu 3 kapal baru untuk menggantikan, jadi bukan menambahkan. Nah, padahal kita butuhnya adalah penambahan kapal karena masih kurang sekali, kita juga negara maritim. Komitmen ke depannya yang tadi langkah cepatnya tuh seperti apa ya untuk kemudian bisa mendapatkan penambahan kapal baru, kemudian juga terkait dengan anggaran, kita tahu di DPR tidak mudah ya untuk anggaran. Mungkin dari Mas Ahaye juga dan Pak Menteri, bagaimana ini nanti berkutatnya ya di DPR seperti apa, karena anggaran perlu pihak-pihak yang persetujuan, dan kemudian juga kalau kita ngelihat penumpang juga semakin banyak yang memilih kapal laut karena tadi biayanya. Jadi mungkin itu sama peremajaan ya. Kalau misalnya peremajaan, apakah ada langkah cepat yang bisa diambil untuk bisa menanggulangi sebelum mungkin mudik nanti, atau mungkin tahun depan sudah bisa ada yang dilihat. Terima kasih. Iya, nanti saya persilakan kepada Bapak Menhub, Bapak Wamen, BUMN, dan juga Ibu Dirut Pelni untuk menjawab secara lebih teknis. Tetapi prinsip besarnya adalah benar ini membutuhkan dukungan anggaran, berarti dukungan politik, karena anggaran tidak lepas dari proses politik antara pemerintah dengan parlemen, dengan DPR. Jadi kita akan meneliti secara lebih detail. Tadi sebetulnya sudah dipaparkan berapa proyeksi kebutuhan kapal tiap tahun, tiap 5 tahun ke depan, dihadapkan pada peningkatan demand masyarakat yang juga akan menggunakan kapal ini dari waktu ke waktu. Apalagi nanti ada beberapa timeline yang memang akan terjadi peningkatan intensitas mobilitas manusia maupun barang. Terkait dengan penganggaran, tentu sekali lagi harus dihitung dengan cermat. Memang tidak murah. Satu kapal itu bisa 1,5 triliun rupiah. Dan setiap uang rakyat, setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin. Kita juga harus melihat berapa kemampuan APBN untuk bisa memberikan support untuk peremajaan sekaligus penambahan jumlah kapal, tapi juga tengah kita bicarakan skema-skema pembayaran yang juga kredibel dan bisa lebih cepat ketika kebutuhannya juga memang lebih urgent. Nah, sedangkan di waktu yang ada, tadi saya juga berpesan agar proses maintenance ini juga harus selalu diutamakan, termasuk juga dicek instrumennya, termasuk sarana-prasarana yang membuat masyarakat lebih nyaman lagi, termasuk utamanya tadi kita lihat contohnya skoci-skocinya itu kan juga harus dicek, diinspeksi dari waktu ke waktu, sehingga tidak boleh ada kata terlambat apabila harus digunakan. Tetapi selebihnya kita juga ingin mengawal proses ini bersama-sama, dan saya tadi sudah menyampaikan kepada Bapak Menhub, nanti kita duduk bersama, kita secara khusus membicarakan kebutuhan peningkatan transportasi laut ini. Baik, terima kasih Pak Menko. Menjawab pertanyaan tadi, untuk Lebaran nanti, jadi kalau penjelasan dari Pelni bahwa untuk Lebaran akan banyak terfokus di wilayah barat dan wilayah tengah. Jadi mungkin frekuensinya akan lebih cepat dibandingkan ke wilayah timur. Memang tidak mungkin kita menyediakan kapal dalam waktu 3 bulan, tapi kami sebagai regulator akan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh Pelni dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan. Berkaitan dengan pengembangan angkutan laut ke depan, kami di bawah koordinator Pak Menko Infra itu akan mengeksersis semua opsi, tidak hanya sekedar pembiayaan dari pemerintah, tapi juga opsi-opsi lain yang memungkinkan sektor angkutan laut ini akan semakin menjadi lebih baik. Mungkin dari Pak BUMN akan bicara mengenai bisnisnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Men.
Terima kasih Pak Menko, Pak Menhub. Jadi rekan-rekan wartawan mungkin sudah paham bahwa kita memang sudah ada pengajuan dan persetujuan PMN selama 3 tahun multi years, nanti kita mulai di 2025 ini untuk peremajaan penggantian dari 6 kapal dulu ya, 6 kapal dulu sebagai target awal. Tapi tadi kami sudah diskusikan bahwa ada skema-skema lain kita pelajari, mungkin dengan skema G2G atau skema pengadaan oleh pemerintah dan sebagainya. Kita akan cari opsi-opsi terbaik dengan Pak Menko dan Pak Menhub dan Menteri Keuangan. Dan tentunya kita juga akan mengoptimalkan pola operasi di mana memang sekarang ini banyak yang point to point kita rubah, sudah sepakat dengan Kemenhub untuk menggunakan pola hub and spoke, dan kita akan membangun juga kerjasama antara PLN sebagai BUMN dengan para pelaku swasta juga, sehingga ekosistemnya semakin besar kapasitasnya, dan tentunya juga skema penugasan maupun PSO-nya kita pertajam dengan Pak Menhub sehingga semakin efisien dan PLN punya kapasitas untuk berinvestasi lagi. Demikian, Mas. Mungkin yang perbaikan kapal aja. Oke. Terima kasih. Kita melihat memang penambahan penumpang ini terjadi setelah pasca pandemi COVID di 2022 dan 2023. Di 2022 penumpang di 4,8 juta setahun, kemudian di 2023 di posisi 5,1 juta penumpang. Di sekarang ini sampai dengan November kita sudah berada di 5,4 juta penumpang. Sehingga karena kita melihat tren peningkatan ini, maka kami dari PELNI menyampaikan atau mengusulkan adanya replacement kapal, berikutnya nanti tahapan penambahan kapal. Terkait dengan non-seat, pada prinsipnya kami mengakomodir permintaan dari masyarakat. Jadi kalau nggak ada permintaan dari daerah-daerah persinggahan kapal tersebut, tidak ada permintaan non-seat, kita juga nggak akan melakukan non-seat itu sendiri. Tetapi fasilitas yang diberikan kepada non-seat sama dengan fasilitas yang seat. Dan dipastikan dari aspek keselamatannya pun juga sesuai dengan persyaratan. Ya. Oke, makasih semuanya. Terima kasih Pak. Terus isu lain boleh nggak sih? Apa? Selain politik, Pak. Boleh Pak.